tragedi Kanjuruhan dengan korban yang di atas 200, menurut saya itu perilaku biadab yang tidak bisa ditolerir di era sepak bola modern. Jadi melihat peristiwa Kanjuruhan tidak bisa hanya sekedar mencopot 9 komandan, dimulai dari AKBP Komandan Batalion, jadi Komandan Batalion, kemudian Komandan Kompi, ya, dan seterusnya, totalnya ada 9. Menurut saya itu tidak cukup, bahkan juga tidak cukup sekedar mencopot Kapolres Malang. Menurut saya kalau cuma mencopot aja, Kapolda Jatim, ya, Jawa Timur juga harus dicopot itu, ya. Tadi dari awal offline sudah ada sedikit perbincangan saya, ya, dengan Cak Slamet, bahwa ini nanti tidak akan berbeda dengan pola penanganan kasus Sambo, jadi muter-muter saja itu. Kalau kita tidak melihatnya peristiwa ini secara integral, memahami bahwa di antara polisi itu ada lembaga atau struktur yang itu sebenarnya struktur militer, ya. Jadi BRIMOB, ini saya akan kupas dulu. Jadi kalau kita melihat tragedi Kanjuruhan dengan korban yang di atas 200, menurut saya itu perilaku biadab yang tidak bisa ditolerir di era sepak bola modern, ya. Memang di Peru pernah itu, tetapi itu kan terjadinya tahun 50-an, ya, bukan era sepak bola modern. Era sepak bola modern itu kan ada inspektur pertandingan, ada FIFA Security Officer, dan seterusnya. Jadi melihat peristiwa Kanjuruhan tidak bisa hanya sekedar mencopot 9 komandan, dimulai dari AKBP Komandan Batalion, jadi Komandan Batalion, kemudian Komandan Kompi, ya, dan seterusnya, totalnya ada 9. Menurut saya itu tidak cukup, bahkan juga tidak cukup sekedar mencopot Kapolres Malang. Menurut saya kalau cuma mencopot aja, Kapolda Jatim, ya, Jawa Timur juga harus dicopot itu, ya. Nanti sampai kepada Iwan Bule. Tapi sebelum melanjutkan, saya apresiasi ketika narasi ini diambil dari Harian Terbit. Harian Terbit itu punya sejarah dengan hidup saya. Saya pertama kali bekerja bukan advokat. Di Harian Terbit inilah saya pertama kali menjadi wartawan. Saya kenal dengan Sri Bintang Pamungkas. Saya kenal dengan beberapa narasumber penting pada saat itu, ya. Termasuk yang sudah almarhum Fahmi Idris. Jadi tidak cukup sekedar mencopot Komandan BRIMOB, Kapolres, ya. Kalau cuma mencopot aja itu sudah biasa dan paling itu demosi, ya. Polisi kan polanya seperti itu. Tapi ini persoalan serius yang harus ditangani dengan serius pula. Kenapa? Korbannya banyak. Jika persoalan ini hanya diserahkan kepada polisi atau tim independen yang anggotanya orang pemerintahan, menurut saya itu belum cukup, karena kekerasan polisi dengan perilaku BRIMOB sudah terjadi sejak lama, khususnya saat Tito menjabat sebagai Kapolda. Itu misalkan peristiwa 21 sampai dengan 23 Mei, nanti rekan Jauhar Kurniawan tentu tahu, ya, itu YLBHI dan aktivis-aktivis HAM itu aktif pada saat itu, pada saat demo di Bawaslu, ya. Itu kan anak kecil digebuki sampai mati, tetapi tidak pernah ada tindak lanjutnya. Jadi kekerasan polisi dengan pelaku BRIMOB sudah terjadi sejak lama, ya, dan meningkat sampai dengan pucuk Polri dijabat oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, sekarang kita bertanya, dari mana kita memulai mengevaluasi polisi? Pertama, kita harus paham dulu tugas polisi itu apa. Tugas utama polisi itu hanya 4.
memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, kemudian memberikan pelayanan. Polisi itu memberikan pelayanan, mau dikawal, mau apa, termasuk supporter orang meninggal itu dikawal polisi dan seterusnya. Kemudian yang keempat baru melakukan penegakan hukum. Kenapa? Ini yang terakhir yang saya sampaikan biar BRIMOB dan polisi itu paham. Yang terjadi sekarang itu yang dilakukan itu yang keempat. Melakukan penegakan hukum, harusnya memelihara keamanan ketertiban. Kalau kita bicara memelihara keamanan ketertiban, maka semua unsur stakeholder sepak bola itu harus dilibatkan. Sekarang pertanyaannya, ya, saya meniru Mbak Puan Maharani, ditanya sekarang ganti tanya. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana, apakah tugas-tugas itu sudah dilaksanakan kepolisian dengan baik, ya? Kemudian kalau kita lihat catatan masyarakat itu bagaimana, jadi meniru Mbak Puan lagi, bagaimana ketika kita berurusan dengan polisi itu biayanya kan masih tinggi. Urusannya berbelit-belit, waktunya lama, dan problemnya belum tentu yang kita sudah bayar uang, waktunya lama, berbelit-belit itu bisa diurai polisi. Karena ada laporan yang bertahun-tahun itu di SP3 juga enggak, terus juga enggak. Kalau kita pra-peradilan kan kalah, karena tidak pernah ada SP3. Dan pandangan hakim itu sangat positivistik kalau pra-peradilan, ya, harus ada SP3 dulu. Di samping itu perilaku buruk sebagai akibat pameran hidup mewah polisi, ya, sekarang ini kan bukan hal yang aneh, polisi bajunya dicatat harganya belasan mungkin puluhan juta, tidurnya di hotel yang mahal, apartemen yang mewah, mobilnya bagus, ya. Bahkan kalau kita datang ke kantor polisi itu tempat parkir itu sudah ditulisi dan mobilnya bagus semua, ya, punyanya direktur ini, punyanya kabit ini dan seterusnya. Nah, selama penyelesaiannya kasus yang melibatkan kekerasan polisi utamanya BRIMOB ini dilakukan secara parsial, ya, maka peristiwa ini akan terus terjadi, ya. Dari catatan Amnesty International, ya, ketika terjadi proses penghitungan suara di Bawaslu dari tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2019 tidak pernah diungkap pengadilannya seperti apa sebenarnya mereka itu. Nah, yang menjadi pertanyaan seolah polisi dan BRIMOB ini punya hak atau punya impunitas. Kalau kita dilanggar hak kita oleh polisi atau ada kekerasan oleh polisi, kemudian lapor polisi, ya percuma, berjibun-jibun kertas itu akan mengumpul saja di sampahnya bagian umum kepolisian atau TAU, tata usaha dalam, ya. Kita juga lihat kekerasan pada saat itu di Kampung Bali hingga kantor BPN atau Agraria Tata Ruang, tempat parkir, polisi bergantian memukuli saat itu. Nah, tidak pernah ada ungkapan. Lalu yang ingin saya soroti juga, setelah 1 April 1999 oleh Pak Habibie, polisi ini kan dikeluarkan dari TNI. Nah, sesungguhnya ada yang terlewati. Gaya-gaya militeristik BRIMOB ini mestinya tidak boleh ada di polisi atau sebaliknya. Kalau masih gaya-gaya militeristik, mestinya BRIMOB itu dikeluarkan dari polisi, dikembalikan ke ABRI. Karena pada awalnya ini memang polisi militer ini kan, brigade mobil ini kan sudah ada sejak zaman Jepang tahun 42, ya. Dan memang mereka dididik secara militer. Nah, karena itu saya ingin sampaikan sesungguhnya peran dan tugas BRIMOB itu apa. Sebagaimana diketahui sebelumnya, tugas utama BRIMOB itu yang terpenting adalah membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi. Jadi ada catatannya, dia menanggulangi Kamtibmas dengan catatan intensitas tinggi, serta tugas lain dalam pokok polisi dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pertanyaannya, apakah demonstrasi, ya, aksi mahasiswa, aksi buruh, mogoknya buruh, kemudian supporter yang teriak-teriak itu bagian dari ancaman intensitas dalam negeri yang tinggi? Ini yang tidak pernah dipahami, ya. Karena itu sebagai satuan tugas pamungkas di Polri, pamungkas kata-kata itu ada, ya, mengenai menangani kejahatan dengan intensitas tinggi, dituangkanlah kemudian dalam peraturan presiden nomenklaturnya nomor 5 tahun 2017, ya. Dan menurut saya ini sudah terlalu lama
karena sesudah keluar dari polisi, sudah keluar dari ABRI tahun 99, baru 2017 keluar nomenklatur seperti itu, dan inilah yang membuat saya membuat terlambat menempatkan polisi, khususnya BRIMOB. Jadi BRIMOB itu pasukan tempur, mestinya adanya di perbatasan Malaysia, membantu polisi, membantu tentara di perbatasan Papua New Guinea, ya, di perbatasan dengan Thailand, atau mungkin di sebagian Ambalat. Mestinya itu yang benar, yang proses-proses sipil di mana di situ polisi hadir dan ada intensitas tinggi, itulah ditempatkan BRIMOB, bukan di tempat-tempat yang aman. Lapangan itu tidak perlu ada BRIMOB, karena jelas itu skepnya itu saja dan perpresnya itu bicara tentang pasukan pamungkas yang menangani kejahatan dengan intensitas tinggi. Begitu itu catatannya. Jadi itu sudah salah kaprah. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya yakin mereka-mereka yang dador-dador itu nggak paham ya, kalau mereka itu punya nomenklatur. Mereka itu taunya polisi itu seperti kuda yang diberi kacamata samping, lihatnya cuma depan doang. Bukan seperti itu sudah kekeliruan yang fatal. Demikian sebagai pemantik diskusi hari ini. Dr. Muhammad Taufik, Anda tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin yang saya kira perlu digali, seperti apa sebetulnya yang kalau kita bicara masalah dalam konteks kasus yang memprihatinkan Kanjuruhan itu terkait dengan idealitas Polri, dalam hal ini BRIMOB, itu seberapa jauh sih sebetulnya kalau kita bicara masalah style BRIMOB dalam konteks kasus Kanjuruhan itu. Kalau kita tadi mendengar penjelasan Anda mengenai idealitas harusnya seperti apa tupoksi BRIMOB itu, termasuk juga bagaimana menerjemahkan secara operasional di lapangan ancaman intensitas yang tinggi itu kalau dalam konteks supporter, kalau kita kaitkan dalam kasus Kanjuruhan itu, Dr. Muhammad Taufik. Ya, intensitas yang tinggi itu berarti keadaan yang luar biasa, extraordinary. Misalnya di situ ada ancaman bom, ya. Kemudian di situ ada pasukan separatis, ya. Tapi itu adanya di kota. Itu baru di situ polisi hadir. Tetapi kalau itu mahasiswa demo, buruh demo, supporter itu protes, di mana-mana ada, ya. Pada pertandingan AC Milan dengan Juventus pun juga terjadi seperti itu, dan itu juga tidak ada kekerasan apapun. Kenapa? Karena saya mendasarkan pada Skep Kapolri nomor 27/9 tahun 2002, di mana di situ ada upaya-upaya mereduksi kultur militeristik, tapi celakanya Perpresnya baru hadir tahun 2017. Jadi sudah lebih kurang 18 tahun baru muncul, atau hampir 20 tahun baru muncul itu. Dan sekarang ini sudah terlambat, Cak Slamet. Oleh karena itu, dari awalnya memang ini pasukan tempur, hadir di polisi itu sebagai pamungkas itu tempat terakhir. Nah, kenapa tidak terlibat Sabara dulu, tidak terlibat polisi Bambin Kamtipmas, tahu-tahu itu ada. Kalau kita lihat rekaman di videonya kan sudah ada orang yang meminta untuk tidak dilakukan serangan, tapi polisinya kan sudah memakai masker. Jadi ini kalau kita bicara pendekatannya tindak pidana, ini sebuah peristiwa yang sudah dirancang, direncanakan. Saya tidak akan bicara tentang safety and security peraturan FIFA 19B, karena memang jelas ya. Jelas tidak boleh membawa senjata gas, tidak boleh membawa loh. Apalagi ini masuk ke dalam dan kemudian menembakkan, ya. Jadi kalau saya melihat kemudian dibentuknya tim pencari fakta independen ini sudah luntur independennya, Kak Slamet.